Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan murid baru teman-teman ya, khususnya di Provinsi Jawa Timur tahun 2025 ini untuk jenjang SMA ataupun SMK negeri di Jawa Timur ya. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi kembali ya. Ini banyak sekali yang ditayangkan ya, baik orang tua ataupun calon murid baru ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai SKTM ya. Jadi SKTM itu adalah surat keterangan tidak mampu, yang mana SKTM ini bisa diminta di desa atau kelurahan. Nah, yang kedua adalah kartu Indonesia Sehat. Nah, kartu Indonesia Sehat ini kan ada dua jenis teman-teman ya. Jadi ada KIS yang didapatkan dari pemerintah dan juga ada KIS yang didapatkan secara mandiri ya, atau kartu Indonesia Sehat. Nah, yang banyak jadi pertanyaan itu adalah apakah SKTM dan KIS ini bisa digunakan untuk daftar di jalur afirmasi. Nah, perlu kita ketahui bahwa di jalur afirmasi itu ada dua teman-teman ya, ada keluarga tidak mampu dan juga anak buruh, yang mana di sini memang mempersyaratkan bagi orang tua ataupun siswa yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, ini sebenarnya KIS dan SKTM ini bisa nggak sih untuk didaftar di jalur afirmasi ya, misalkan di keluarga tidak mampu ataupun di anak buruh. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contoh ya, kita ambil dari internet teman-teman ya. Jadi untuk surat keterangan tidak mampu ini kan bisa diminta dari desa teman-teman ya, dari desa atau kelurahan. Nah, ini masih bisa nggak sih untuk daftar di jalur afirmasi. Yang kedua adalah kartu Indonesia Sehat ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Bisa nggak sih untuk daftar di jalur afirmasi ya, sehingga nanti yang diupload berkasnya adalah bisa menggunakan SKTM ataupun kartu Indonesia Sehat atau KIS. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, syaratnya di jalur afirmasi itu apa, terus bisa nggak SKTM dan KIS itu untuk digunakan untuk daftar ya. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, langsung saja kita bahas teman-teman untuk SKTM dan KIS untuk daftar di jalur afirmasi ya, baik keluarga tidak mampu ataupun di anak buruh. Yang pertama kita ingatkan kembali mungkin bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi ya di seputar SPMB, baik itu di WhatsApp ataupun Telegram ya, teman-teman bisa scan kode QR code yang tampil di tampilan layar kaca Anda. Oke, yang pertama kita akan mulai di sini teman-teman. Jadi untuk SKTM ya, ini memang banyak sekali ya yang menanyakan mengenai apakah SKTM itu masih bisa digunakan untuk daftar di jalur afirmasi di tahun 2025 ini, termasuk untuk kartu Indonesia Sehat ya. Seperti yang tak jelaskan tadi bahwa kartu Indonesia Sehat ini juga ada yang dari bantuan dari pemerintah ya. Jadi kartu Indonesia Sehat ini ada yang secara mandiri, ada juga yang bantuan dari pemerintah, yang artinya dia itu tidak melakukan pembayaran di setiap bulannya, jadi yang membayar itu adalah pemerintah itu ya. Oke, yang pertama tak bahas dulu mengenai jalur afirmasi ya. Kemarin kita sudah membahas sebenarnya ya. Mungkin adik-adik ya ataupun orang tua bisa cek di playlist mengenai SPMB 2025. Di sini kemarin sebenarnya kita sudah membahas mengenai jalur afirmasi. Ya, di sini kita sudah bahas jalur afirmasi terkait dengan berkasnya, syaratnya, terus berkas apa yang perlu diupload, jumlah memilih sekolah ya, metode perankingan dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan sedikit mengulas ya, sebenarnya jalur afirmasi itu adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan ya bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Nah, sebenarnya ada juga dari penyandang disabilitas ya, tapi kita nanti tidak membahas di sini. Oke ya. Terus yang kedua, jalur afirmasi itu diperuntukkan ya bagi calon murid baru baik di SMA atau SMK ini yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan afirmasi pendidikan atau ADEM. Nah, calon murid baru yang mempunyai nilai akademik tinggi dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan penyandang disabilitas. Ini sebenarnya untuk pengertian di jalur afirmasi. Itu ya, nanti secara lengkap ya, secara lengkap teman-teman bisa cek di sini. Sudah kita bahas secara lengkap di mengenai jalur afirmasi. Itu ya. Terus yang berikutnya teman-teman, berkas pendaftaran. Jadi syaratnya. Jadi apa sih berkas yang diupload saat teman-teman itu daftar di jalur afirmasi? Ini ya sebenarnya yang titik fokusnya di sini. Jadi bisa nggak sih KIS dan SKTM itu bisa digunakan untuk pendaftaran di jalur afirmasi?
Nah, yang pertama teman-teman, untuk afirmasi keluarga tidak mampu sebenarnya yang pertama ya, yang bisa digunakan itu adalah kartu program Indonesia Pintar ya, atau kartu KIP. Ya Pak, misalkan ada yang sudah barcode, ada yang belum, ya silakan. Yang penting kalian punya kartu KIP, ajukan saja. Ya di sini yang penting adalah kartu program Indonesia Pintar. Kalau yang terbaru ya, kalau yang terbaru kartu KIP itu sekarang sudah ada barcode-nya. Ya sudah ada barcode-nya ya. Nanti mungkin di kesempatan berikutnya nanti kita kasih contoh untuk kartu KIP yang sudah ada barcode-nya, gitu ya. Jadi yang pertama, untuk daftar di jalur afirmasi, syarat yang bisa digunakan itu adalah kartu Indonesia Pintar ya, atau KIP. Yang kedua, ini adalah kartu program Keluarga Harapan atau PKH. PKH ini biasanya datanya keluarga teman-teman ya, jadi namanya juga keluarga. Kalau KIP ini kan mandiri ya, jadi per siswanya, namanya muncul siswanya. Tapi kalau PKH ini biasanya keluarganya. Nanti bisa di cross check ya, misalkan anaknya namanya A, nanti dicek ya, oh ibunya B ya, jadi kan di cross check di kartu keluarga kan mesti ada nama anak, ada nama bapak atau ibunya. Yang kedua adalah bantuan pangan non tunai atau BPNT. Ini kalau misalkan punya ya, biasanya yang tertera orang tuanya ya, nanti orang tuanya bisa di cross check ya. Cross checknya dari mana Pak ya? Dari kartu keluarganya, kan masih kelihatan ya, ada status di dalam kartu keluarga itu, ada namanya statusnya ya. Misalkan A ini dengan ibu ini statusnya apa ya, apakah misalkan ibu kandung, ibu angkat, atau mungkin bahkan dia mungkin ikut neneknya dan lain sebagainya. Itu bisa dicek di datanya. Yang kedua, bisa menggunakan bantuan sosial tunai atau KST yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial, atau dapat diakses di laman cekbansos.kemensos.go.id. Jadi sebenarnya untuk syarat di jalur afirmasi ya ini ya, kalian boleh menggunakan salah satu, tidak harus keduanya. Contoh misalkan Pak, saya hanya punya KKS ya, KKS itu kan kartu keluarga sejahtera ya, nggak punya KIP ya boleh, nggak apa-apa, ini bisa diupload. Ini tidak harus semuanya terpenuhi teman-teman ya, jadi bisa salah satu, entah itu punya KIP tok ya, atau punya PKH tok, atau punya KST tok, ataupun bentuk bantuan lainnya yang dikeluarkan dari pemerintah daerah ataupun dari pemerintah pusat, gitu ya. Terus yang terakhir, bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya, ya ini ya, ada lainnya ya, yang diterbitkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi misalkan keluarga kalian itu dapat bantuan ya, nggak tahu jenisnya apa ya, mungkin di setiap daerah itu ada jenis-jenis bantuan yang dikeluarkan ya. Nah, kalian boleh ya, bisa digunakan untuk itu. Ya, jadi boleh atau bisa digunakan untuk itu. Ya, di sini ada yang penting ada buktinya. Jadi ada bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ya, ini biasanya kalian harus koordinasi dengan pemerintah daerahnya ya. Daerah dalam artian ya di sini, misalkan Malang ya, dari pemerintah Malang itu ada enggak sih program penanganan keluarga tidak mampu. Nanti kalau ada buktinya bisa digunakan. Nah, ini 1, 2, 3 ini tidak harus punya semuanya ya, bisa salah satu ya, sudah clear ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah ini ya, apakah SKTM atau kartu KIS ya dari BPJS ya, ini bisa digunakan untuk daftar jalur afirmasi apa tidak? Ini jawabannya adalah data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data kartu Indonesia Sehat atau KIS dan surat keterangan tidak mampu. Jadi artinya KIS dan SKTM ini tidak bisa digunakan untuk mendaftar di jalur afirmasi, gitu ya. Artinya kalau misalkan teman-teman nanti mengupload, itu bisa ya, datanya bisa diupload ya, tapi nanti tidak memenuhi syarat, paham ya? Jadi kalau daftar Pak, saya daftar ya, kalian upload SKTM atau KIS itu bisa ya, secara sistem itu bisa, tapi kan ada verifikasi data. Nanti kalau terverifikasi data ternyata yang diupload itu adalah SKTM ataupun KIS, nah maka dianggap tidak memenuhi persyaratan. Paham ya sampai di sini ya? Jadi sekali lagi, untuk KIS dan SKTM untuk mendaftar di jalur afirmasi itu tidak bisa. Nah, ini dasarnya apa Pak? Dasarnya kalian bisa cek di Juknis ya. Di Juknis SPMB ini di halaman 45 ya, di poin G ya, di poin G nanti kalian bisa baca bahwa data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh. Artinya tidak boleh menggunakan kartu Indonesia Sehat KIS dan surat keterangan tidak mampu. Jadi sudah clear. Jadi untuk yang tanya-tanya lagi, KIS atau SKTM bisa untuk daftar di jalur afirmasi, jawabannya tidak bisa atau tidak memenuhi persyaratan. Atau mungkin kalau kalian mau ngulik-ngulik di spmbjatim.net ya, sekarang untuk websitenya kan sudah dibuka ya, kalian bisa cek di bagian ketentuan ya. Di sini ketentuan ada namanya jalur afirmasi ya teman-teman.
Nah, di sini di ketentuan ada namanya jalur afirmasi. Nah, kalau kalian baca di poin ini ya, nah di sini kan dijelaskan ya untuk syaratnya ya. Nah, di sini syaratnya kan dijelaskan. Di sini di poin 7 ya. Nah, 7 atau G. Di sini dijelaskan ya bahwa data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh. Jadi tidak boleh ini harusnya diblok ya teman-teman ya. Jadi dibual ya. Jadi tidak boleh menggunakan data kartu Indonesia Sehat KIS dan surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Ya sebenarnya ini sama karena ini juga diambil dari Juknis di halaman 45. Pak, Juknisnya di mana ya? Kalau mungkin teman-teman tidak punya Juknis, kalian bisa masuk aja di mastiukdr.com ya. Kalian cek aja di bagian sini ya, SPMB di info SPNB 2025. Kalian cari aja ya Juknisnya ini saya upload di awal-awal ya. Nah, nanti mungkin kalian bisa cek di sini teman-teman ya. Nah, ini di halaman berapa ini ya? Halaman 2 kalau tidak salah ya. Nah, di halaman 2 di sini nanti ada namanya Juknis ya. Ada Juknis penerimaan murid baru. Ya, Juknis penerimaan murid baru di jenjang SMA atau SMA, SLB ya di Jawa Timur. Nah, ini ya Juknisnya nanti kalian bisa baca ya. Nanti di halaman 2 ini kalian bisa download untuk Juknisnya. Mungkin kalau yang belum punya Juknis ya, jadi aturan-aturannya terkait dengan SPMB Jatim 2025 kalian bisa cek di sini. Nah, nanti cari di halaman 45 ya, kalian cari aja di halaman 45. Ini diketikkan aja di halaman 45 ya. Nah, di sini nanti di poin G ini kita cari 37 ya. Nah, halamannya karena berbeda. Nah, kalian bisa cari di halaman 45. Nah, ini ya di poin di halaman 45 ya, di sini di poin G, di sini dijelaskan mengenai kartu KIS dan SKTM itu tidak bisa atau tidak boleh digunakan untuk mendaftar di jalur afirmasi. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya terkait dengan anak buruh. Itu juga sama ya berkasnya, cuma kalau anak buruh itu harus ada satu bukti lagi ya, jadi bisa menggunakan surat keterangan tanda keanggotaan asosiasi buruh atau bisa menggunakan kartu buruh itu ya. Itu kalau anak buruh ada satu tambahan syarat lagi, nanti kalian bisa cek. Untuk pilihan sekolah kemarin kita sudah bahas, sudah kita kasih contoh. Untuk SMA atau SMK hanya bisa memilih satu sekolah atau satu jurusan saja. Oke teman-teman ya, mungkin nanti teman-teman bisa cek informasi secara lengkap ya. Nah, mungkin teman-teman bisa cek di mastiukdr.com. Kalian masuk di SPMB teman-teman ya. Di sini kita sudah kasih baik itu informasi update, ada tutorial, ada simulasi nilai akhir gabungan ya, nilai rapor, dan juga indeks prestasi sekolah, dan juga ada kalau teman-teman mau cek indeks SMP ya di tahun 2024, di sini sudah kita sediakan ya di menunya di bagian SPMB. Ini teman-teman ya, silahkan dicek nanti untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru. Oke, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.